Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, muatan PKN, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Anak-anak, supaya nanti kalian lebih mudah memahami dalam nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, maka yuk kita simak dulu bacaan berikut supaya kalian lebih mudah memahaminya. Setelah Edo selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga pun akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, maka kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita sebagai makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan kita selalu membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat Edo, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila dari Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Anak-anak, yuk kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Anak-anakku semua, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, maka yuk perhatikan sama-sama ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman ke zaman, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Anak-anak, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila ini adalah mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghargai, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ya, pada sila pertama ini ditekankan bahwa kita juga harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia.
Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, perlu Ibu tegaskan sekali lagi bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, ya, serta sikap tenggang rasa, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, itu yang perlu kita tingkatkan, ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam gambar tersebut adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya, itu termasuk pengamalan sila kedua. Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila ketiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan kita menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong, tolong menolong, saling membantu, bekerja piket bersama-sama di kelas, membantu orang tua di rumah, tidak ribut, tidak berantem. Ya, itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat adalah: sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, serta mementingkan kepentingan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan RT, ya, pemilihan RW, pemilihan lurah, pemilihan presiden, pemilihan ketua kelas kalau dalam sekolah, ya, itu adalah diadakan secara musyawarah, ya, keputusan bersama. Terus misalnya kalian punya masalah, itu diselesaikan dengan baik-baik, ya, diselesaikan dengan secara musyawarah juga, ya. Itu adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk sila keempat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Ya, kita tidak boleh selalu bergaya hidup mewah, tidak boleh berbuat perbuatan yang merugikan kepentingan umum, ya. Tetapi kita di sini harus bekerja keras, harus menghargai hasil kerja orang lain untuk mewujudkan kebersamaan. Ya, intinya di sini adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merugikan kepentingan orang lain, tidak merugikan kepentingan umum. Ya, kita selalu bekerja sama, bekerja keras, tidak bersikap boros, itu ya. Oke anak-anak, sekarang saatnya kalian berlatih ya. Ini di halaman 24, silahkan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya, gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa ya. Tadi kita sudah jelaskan secara detail. Kerjakan ya.
Kemudian tugas kedua yaitu tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misalnya sila pertama, itu sikap yang sesuai seperti apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama, begitu ya. Kemudian lembar tugas yang ketiga yaitu berilah tanda cintrang pada kolom yang sesuai. Misalnya nomor 1, perilaku atau sikap. Buatlah ya, kalian tulis sikap seperti apa yang tidak sesuai dengan sila, keberapa gitu ya. Contohnya kalian marah dengan teman ya, atau berantem dengan teman. Itu adalah sikap yang tidak boleh dilakukan karena sikap tersebut tidak sesuai dengan sila keberapa. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Kita jumpa lagi besok di pembelajaran 4. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.